Kemudian ulama yang termasuk belajarnya lambat adalah Al-Imam Al-Kisai, seorang ahli qiraah yang terkenal. Beliau ini baru belajar agama di usia sekitar 40 tahun. Dan awal-awal saat beliau belajar itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Ada beberapa deretan nama-nama ulama kita yang mereka belajar di usia yang sudah sangat terlambat. Dan ternyata itu tidak menghalangi mereka untuk tetap belajar dan juga mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran tersebut. Bayangkan ya, kita saja kalau belajar di usia yang terlambat, kemudian nggak usah jadi ulama deh. Yang penting kita paham, kita ngerti. Itu sudah sebuah keberuntungan. Tetapi dari kisah para ulama kita dapatkan, mereka ketika belajar, karena kesungguhan niat yang ada pada mereka, mereka bukan hanya paham dengan apa yang mereka pelajari, tetapi kemudian menjadikan mereka ulama-ulama kaum muslimin yang ilmu mereka bukan hanya berguna untuk diri mereka, keluarga mereka, tetapi untuk umat dan masyarakat sejak zaman ketika mereka hidup, bahkan sampai detik ini. Mari kita simak di antaranya deretan nama-nama tersebut. Yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Meskipun tentang beliau yang disebut baru belajar di usia 26 tahun, itu ada perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Hazm itu belajar agama sejak masa kecil. Tetapi ala kulli hal, sebagian ulama mengatakan sebagian ilmu itu baru dipelajari oleh Al-Imam Ibnu Hazm di usia yang sudah tidak muda. Artinya beliau baru fokus belajar agama juga di usia yang sudah mendekati 30 tahun. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah ulama besar yang disebut sebagai salah satu kreator kebangkitan umat Islam yang ada di Andalusia ketika mengalami kejatuhan di paruh yang pertama untuk kemudian bisa bangkit kembali meraih kejayaannya. Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala ini adalah ulama besar seperti tenar dan besarnya nama Al-Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Karena Abu Walid Al-Baji adalah salah satu pensyarah kitab terbaik Al-Muwatta, pendiri daripada mazhab Maliki, yaitu Imam Malik. Kitab syarah beliau yaitu bernama Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta disebut sebagai salah satu syarah terbaik dari kitab Al-Imam Maliki tersebut. Maka di kalangan Malikiyah, nama beliau ini sangat tenar dan terkenal. Beliau mengawali belajarnya itu di usia yang sudah mendekati umur 40 tahun. Dan beliau ini kan berprofesi sebagai security. Diriwayatkan, kalau di siang hari setelah istirahat, beliau akan pergi ke para ulama, menuntut ilmu dari satu ulama ke ulama yang lainnya. Dan di malam hari, karena beliau adalah penjaga kompleks sebuah perumahan mungkin, sambil jaga malam, beliau bawa catatan atau lembaran-lembaran pelajaran yang beliau dapatkan di siang hari dari para ulama. Kemudian di bawah penerangan lampu-lampu jalanan, beliau buka pelajaran, beliau murojaah, demikian seterusnya. Padahal tentu lampu jalanan di masa itu tidak seperti hari ini. Jalan dalam jarak yang lumayan jauh baru ketemu lampu, buka, kemudian gelap tutup lagi, terus seperti itu. Hasilnya adalah Abu Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala. Kemudian ulama yang termasuk belajarnya lambat adalah Al-Imam Al-Kisai, seorang ahli qiraah yang terkenal. Beliau ini baru belajar agama di usia sekitar 40 tahun. Dan awal-awal saat beliau belajar itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Beliau mengalami kendala yang tidak sedikit. Bahkan konon beliau itu hanya bisa menghafal 5 kata dalam sehari. Namun berkat kesungguhan, kesabaran, dan ketekunan, dan tentu kelurusan niat daripada sang imam, beliau kemudian hadir di tengah-tengah umat ini sebagai salah satu ulama yang namanya abadi. Sebagai salah satu ahli qiraah sab'ah yang sampai hari ini ilmunya dimanfaatkan bukan hanya oleh orang-orang awam, bahkan termasuk para ulama-ulama kaum muslimin. Kemudian di antara ulama yang juga sangat terlambat dalam belajarnya adalah Al-Imam Shalih bin Kaisan. Beliau ini belajar di usia yang sudah 50-an tahun. Ada yang pernah mendengar nama ini? Mungkin masih asing di sebagian kita. Tetapi kalau disebut Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak pernah dengar nama yang satu ini? Nah, Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu muridnya daripada Al-Imam Shalih bin Kaisan. Jadi kalau muridnya begitu, bagaimana gurunya? Nah, Imam Shalih bin Kaisan ini adalah orang yang belajar di usia yang sudah sangat tua. Dan bahkan beliau sempat mengungkapkan bagaimana beratnya masa belajarnya. Beliau itu menghafal pelajaran sampai larut malam. Bahkan itu hanya bisa 1 atau 2 kosakata saja. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah Imam Shalih ini di masa-masa belajarnya, dia hendak berangkat sholat subuh ke masjid. Ketika dia baru saja keluar dari pintu rumahnya, itu sudah ada tetangga-tetangganya yang demo. Kenapa? Ternyata mereka ini mengatakan begini, wahai Imam Shalih, Anda ini kalau menghafal pelajaran jangan kencang-kencang. Karena mungkin dia ulang pelajarannya di kamar, bahkan mungkin di loteng rumahnya gitu ya. Itu kata tetangganya, gara-gara Anda ulang-ulang pelajaran Anda setiap malam, saya, anak saya, menantu saya, pembantu saya, itu jadi hafal pelajaran Anda. Jadi Anda bisa bayangkan itu, tetangganya itu bisa sampai hafal pelajarannya. Tetapi begitulah hebatnya orang-orang dulu. Begitu menghadapi nyinyiran orang-orang seperti ini, bukannya mundur, bukannya surut, tetapi justru tambah semangat, gaspol kalau bahasa kita. Dan hasilnya
adalah Al-Imam Shalih bin Kaisan, seorang ulama besar, khususnya dalam ilmu hadis, yang darinya telah belajar Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ulama hadis sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim, itu juga mengambil ilmu dari beliau, rahimahullah ta'ala. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lain, seperti Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Baqilani, dan lain sebagainya. Bahkan Al-Imam Bukhari dalam kalimatnya mengatakan, sebagian besar para sahabat Nabi itu, mereka belajar agama di usia yang sudah tidak muda. Karena mereka masuk Islam, memang bukan di usia anak-anak lagi. Tetapi kemudian itu tidak menghalangi lahirnya sosok seperti Umar bin Khattab, orang yang sangat berilmu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan para sahabat Nabi yang lainnya, yang keilmuan mereka kita warisi sampai hari ini.